Qala Ibrahim ibnu Ishaq al-Harbi, berkata Ibrahim ibnu Ishaq al-Harbi, ahadul mujtahidin, berkata Ibrahim ibnu Ishaq al-Harbi, berkata Ibrahim ibnu Ishaq al-Harbi, ahadul mujtahidin, salah seorang ahli mujtahid. Salah seorang ahli mujtahid. Apa perkataan beliau? Yustahabbu takbilu hijratin nabi, disunnahkan mencium yustahabbu takbilu hijratin nabi, disunnahkan mencium tempat dikuburkannya Nabi. Disunnahkan mencium tempat dikuburkannya Nabi. Apa tujuannya? Karena suka-suka? Enggak, littabarruk, karena untuk mengambil keberkahan. Atau biliknya Nabi bisa, kamarnya Nabi juga bisa. Karena tempat tinggalnya Nabi itu, kamarnya Nabi itu, itulah yang dijadikan sebagai makomnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kalau kalian lihat di televisi, biasanya kan orang ziarah dari depan makamnya Nabi itu ada seperti inilah, apa namanya ini yang putih-putih ini? Besi ini. Apa itu namanya? Hah? Besi ini, besi yang putih ini. Hah? Ah, itulah. Itu kan ada itu jerjaknya. Jadi kelompok Wahabi itu mereka mengharamkan kita menyentuh jerjaknya itu yang berhubung dengan kamarnya, dengan makamnya baginda Nabi. Kenapa? Karena kata mereka itu perbuatan syirik. Jadi sehingga mereka kasih jarak sekitar 1-2 meter, jadi kita tidak bisa menyentuh. Sedangkan para sahabat sedangkan para ulama mengatakan apa? Yustahabbu takbilu hijratin Nabi, disunnahkan mencium bilik kamarnya baginda Nabi. Jadi mencium jerjak itu disunnahkan. Tidak hanya memegang saja, menciumnya juga disunnahkan. Tapi itu dilarang oleh kelompok Wahabi yang mereka mengaku secara dusta mengikuti mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Lanjut ke permasalahan ke-6. Qasidah itu kita tinggalkan dulu. Fa in qila laka, jikalau dikatakan kepadamu, fa in qila laka, jikalau dikatakan kepadamu, anna ziyaratal kubur, bahwa ziarah kubur, wat tabarruka, dan tabarruk, bi atharil anbiya'i was salihin, dengan peninggalan para nabi dan orang-orang salih. Wa bi kuburihim, dan dengan kuburan-kuburan mereka. Dan dengan kuburan-kuburan mereka.
ba'da mamatihim, setelah wafatnya mereka. Huma awsa'u abawabil syirki billah. Keduanya merupakan pintu kesyirikan paling luas kepada Allah. Pintu kesyirikan paling luas kepada Allah. Jadi kelaiman Wahabi, mereka mengatakan bahawa ziarah kubur, begitu juga dengan bertabarruk dengan peninggalan para nabi dan para salihin, baik itu berupa bajunya, baik itu berupa sarungnya, baik itu berupa mungkin kacamatanya, baik itu berupa apalagi cincinnya misalkan, peninggalan-peninggalan mereka, pecinya, sendalnya, tempat minumnya, sejadahnya, itu kan asar peninggalan itu. Wabi kuburihim, begitu juga dengan bertabaruk dengan kuburan-kuburan mereka, mengambil berkah dengan kuburan-kuburan mereka setelah mereka wafat. Apa kata orang Wahabi perbuatan ini? Awsa'u abawabil syirki billah. Ini adalah pintu kesyirikan terbesar kepada Allah. Ini kata mereka. Berarti apa? Mereka menganggap orang yang bertabarruk mulai dari ujung timur sampai ujung barat dunia ini dianggap syirik. Orang yang berziarah kubur dari ujung timur sampai ujung barat mereka anggap syirik. Bagaimana cara membantahnya? Ar-raddu, bantahan. Hadza takfirun. Ini adalah pengkafiran. Limi'atil malayin, bagi ratusan juta minal muslimin, umat Islam. Ini adalah pengkafiran bagi ratusan juta umat muslimin, umat Islam, alladzina yazuruna al-qubura wa yatabarrakuna, yang mereka ziarah kubur wa yatabarrakuna bi qabri Rasulillah, dan mereka bertabarruk dengan makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala marril usur, dari masa ke masa. Coba bayangkan, mulai dari meninggalnya baginda Nabi sampai sebelum hadirnya Wahabi, berapa banyak umat muslim ketika berangkat haji, ketika menuju kota Madinah, yang haji tidak berkaitan, yang rukun dan syarat haji tidak berkaitan dengan kota Madinah, tapi mereka pergi ke kota Madinah. Tujuannya apa? Untuk menziarahi makam Nabi. Maka berapa banyak orang yang pergi meninggalkan negaranya menuju kota Madinah untuk menziarahi makam Nabi, lalu dianggap kafir, dianggap syirik oleh kelompok Wahabi. Maka ini pengkafiran. Sudah kita ketahui, man qala li akhihi ya kafir, barang siapa, kata baginda Nabi, yang mengatakan kepada saudaranya hai kafir, dan itu tidak benar, maka kata kafir itu kembali kepada si pembicara. Berarti apa? Anggapan mereka kepada kita yang ziarah kubur dan bertabarruk dengan para nabi dan para wali, apa anggapan mereka terhadap kita? Kau juga dianggap kafir, kau juga dianggap kafir, kau juga dianggap kafir. Orang tuamu yang tabarruk dianggap kafir, nenekmu dianggap kafir, ayahnya nenekmu pun dianggap kafir, neneknya nenekmu pun dianggap kafir. Sama siapa? Sama mereka. Kenapa? Karena i'tiqad mereka
anna at-tabarruka wa ziyarata kuburil ulama wal anbiya awsa'u abawabis syirki billah. Berarti ini pengkafiran kepada ratusan juta umat Islam. Kenapa? Karena mereka berziarah dan bertabarruk. Coba lihatlah di bab haji. Ada tidak dari rukun dan syarat haji itu berkaitan dengan kota Madinah? Ihram dilaksanakan di kota Madinah, di kota Makkah. Tawaf, wukuf, sa'i, melempar jumrah, apalagi wukuf di Arafah, mabit di Mina, tahallul, itu semuanya dilakukan di kota. Lalu kenapa umat Islam capek-capek datang ke kota Madinah? Lalu kenapa para ulama di dalam kitab-kitab fikih mereka di akhir bab haji selalu menuliskan babu sunniyati ziyarati kuburin Nabi, bab kesunnahan menziarahi kuburan Nabi di akhir bab haji? Kenapa mereka membuat seperti itu? Karena mereka memandang hukum ziarah kubur kepada kuburan baginda Nabi dan mengambil tabarruk di situ adalah suatu kesunnahan, adalah suatu hal yang dianjurkan. Baik di kitab Al-Azkar, baik di kitab Awdahul Masalik tentang masalah haji, baik di kitab-kitab fikih manapun. Setelah bab haji biasanya dibahas bab sunniyatu ziyarati kuburin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal haji tidak berkaitan dengan kota Madinah. Pengamalannya bisa dipahami kan? Berarti apa? Mulai dari meninggalnya baginda Nabi sampai sebelum hadirnya Wahabi, maka mereka menganggap orang yang berziarah sampai hari ini, orang yang berziarah ke makamnya baginda Nabi dan bertabaruk dengan kuburannya Nabi, mereka anggap adalah syirik. Ini bantahan pertama. Kedua, wa takfirun li sahabiyil jalil Bilal al-Habashi, dan ini juga pengkafiran kepada sahabat yang mulia Bilal al-Habashi. Bilal al-Habashi, Bilal ibn Rabah, muazzin Rasulullah. Kenapa? Karena ada kisah yang diriwayatkan oleh Imam As-Samhudi di dalam kitabnya Wafa'ul Wafa dengan sanad yang jayyid, dengan sanad yang bagus. Sayyiduna Bilal bin Rabah menempuh perjalanan yang sangat jauh, tujuannya hanya untuk ziarah ke makam baginda Nabi dan untuk bertabarruk dengan makamnya baginda Nabi. Lalu bagaimana hukumnya Bilal bin Rabah yang suara terompahnya sudah terdengar di dalam surga? Apakah mereka berani mengatakan bahwa Bilal bin Rabah adalah pelaku musyrik karena bertabarruk dengan makamnya Nabi? Wa takfirun li sahabiyil jalil, dan pengkafiran kepada sahabat yang mulia. Siapa sahabat ini? Bilal al-Habashi. Siapa itu Bilal al-Habashi? Bilal ibnu Rabah, muazzinnya Rasulullah. Muazzini Rasulillah, tukang azannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tukang azannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladhi qasada qabran nabi, alladhi qasada qabran nabi li ziyaratihi, yang menjadikan tujuannya untuk ziarah makam Nabi, yang menjadikan tujuannya untuk ziarah makamnya baginda Nabi. Dia meninggalkan kota Syam, dia meninggalkan negeri Syam, datang ke kota Madinah. Tujuannya apa? Qasada qabran Nabi li ziyarati. Tujuannya apa? Untuk menziarahi makamnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'ala yabki
indahu, dan dia menangis di sisi kuburan tersebut. Wa ja'ala yabki indahu, dan dia menangis di sisinya, di sisi kuburan baginda Nabi. Wa yumarrigu wajhahu alaihi, dan dia meletakkan dan dia membolak-balikkan wajahnya di atas makamnya baginda Nabi. Dan dia membolak-balikkan wajahnya di atas makamnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rawa dzalika as-Samhudi, diriwayatkan oleh Imam As-Samhudi fi Wafa'il Wafa, di dalam kitab Wafa'il Wafa. Wa isnaduhu jayyid, sanadnya bagus. Oke, kita ceritakan. Jadi setelah meninggalnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyiduna Bilal selalu teringat kepada baginda Nabi. Kenapa? Karena semasa hidupnya baginda Nabi, Sayyiduna Bilal ketika masuk waktu salat, beliaulah yang selalu melewati rumah baginda Nabi, mengetuk pintu baginda Nabi, memberitahukan kepada baginda Nabi bahwa waktu salat telah masuk. Lalu beliau pergi azan. Seperti itulah kehidupan Bilal bin Rabah, muazzinu Rasulillah, semasa hidupnya baginda Nabi. Setelah baginda Nabi wafat, siapa lagi yang mau diketuk? Siapa lagi yang mau diketuk pintunya? Siapa lagi yang mau diberitahukan telah masuk waktu salat? Sehingga ketika Sayyidina Bilal melewati rumahnya baginda Nabi yang dijadikan kuburannya baginda Nabi, beliau menangis. Beliau menangis. Setiap melewati rumahnya baginda Nabi, beliau hanya bisa menangis. Kenapa? Karena siapa lagi yang mau diberikan, yang mau diberitahukan bahwa waktu salat telah masuk? Siapa lagi yang mau diketuk? Orangnya sudah wafat. Menangislah Sayyidina Bilal bin Rabah, sehingga apa? Sakit-sakitan beliau, saking rindunya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Sayyidina Bilal bin Rabah meminta izin kepada Khalifah Abu Bakar dan begitu juga Khalifah Umar untuk hijrah menyebarkan agama Islam ke negeri Syam. Syam itu seperti Lebanon, Suriah, Palestina, Jordan, sebahagian daripada Mesir. Itu bahagian daripada negeri Syam sebelum Perang Dunia Kedua. Setelah Perang Dunia Kedua itu dipecah-pecah. Adalah negara ini, ada negara itu, ada negara ini. Pergilah Bilal ke negeri Syam untuk menyebarkan agama Islam. Selang beberapa lama, Bilal berjumpa dengan baginda Nabi dalam mimpinya. Apa kata baginda Nabi? Ya Bilal, ma hadhil jafwah. Ya Bilal, ma hadhil jafwah. Artinya apa? Wahai Bilal, kenapa tak pernah datang lagi ke makamku? Kenapa tak pernah datang lagi menziarahiku? Kamu tak rindu lagi kepada saya? Itulah bahasa makna luasnya. Kalau bahasa letternya mahadil jafa, apa ini kekeringan? Maksudnya apa? Kenapa kau tak datang lagi kepadaku? Di malam itu juga Sayyiduna Bilal bin Rabah mempersiapkan bekalnya menuju kota Madinah. Dari Syam ke negeri Madinah itu butuh perjalanan 2 bulan. Belum ada pesawat. Paling cepat kuda, itu paling cepat kuda. Kadang pakai unta. Di dalam perjalanan tersebut dari negeri Syam ke negeri Madinah, beliau dalam keadaan menangis merindui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampailah di kota Madinah, inilah qasada ziyarata qabrin Nabi wa ja'ala yabki. Setelah beliau sampai ke kota Madinah, beliau datang ke kuburannya Nabi, beliau menangis di situ. Sebagaimana menangisnya seorang anak di hadapan ibunya karena rindu. Wa yufarrigu wajahu, dan dia membolak-balikkan wajahnya di atas makam baginda Nabi. Apa tujuannya? Karena dia rindu kepada baginda Nabi, dia ingin bertabarruk kepada baginda Nabi.
Lalu perbuatan seperti ini apakah akan dikatakan pelakunya adalah syirik? Mereka lebih paham agama atau daripada Bilal yang lebih paham agama? Apakah mereka yang mengatakan perbuatan itu adalah syirik sudah menjamin diri mereka berada di dalam surga daripada Bilal yang suara terompahnya sudah didengar oleh baginda Nabi di dalam surga? Lalu setelah ziarah, setelah beliau selesai ziarah di makamnya baginda Nabi, beliau keluar dan bertemu dengan Hasan dan Husain, cucunya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasan dan Husain meminta Bilal untuk azan karena mereka rindu mendengar azannya Bilal sebagaimana mereka sering mendengarnya di masa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilal awalnya tidak mau karena dia tidak ingin kerinduan itu datang lagi, maksudnya menyakiti jiwanya. Tapi karena cucunya baginda Nabi yang memerintahkan, masuk waktu salat, Bilal naik ke tempat dia azan seperti biasa waktu di kota Madinah. Azan dia, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seluruh penduduk kota Madinah bergemuruh, ribut. Apa yang terjadi? Kenapa Bilal azan? Belum pernah kami mendengar azannya Bilal setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di kalimat asyhadu an la ilaha illallah, seluruh penduduk kota Madinah berkumpul di Masjidin Nabawi. Menangis. Tak ada satu orang pun yang tak menangis. Sampai sehingga kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sebahagian menjerit berkata, Abu Isa Rasulullah. Apakah telah dibangkitkan kembali Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa? Karena mereka mengingat azannya Bilal, mengingatkan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beberapa ahli sejarah mengatakan tidak pernah dilihat kesedihan hari itu melebihi kesedihan wafatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Banyaknya air mata yang menetes dari mata penduduk kota Madinah, itulah terbanyak kedua setelah di hari wafatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking cintanya mereka, dan tak ada yang mengatakan, Bilal, kenapa kamu datang dari negeri Syam ke kota Madinah dengan tujuan berziarah dan bertabaruk? Kenapa kamu lakukan seperti itu? Itu perbuatan syirik. Tak ada yang mengatakan seperti itu. Kalau ada, pastilah akan ada riwayatnya. Tak ada yang mengatakan seperti itu. Apakah mereka lebih faham daripada sahabat-sahabat di masa itu yang mengatakan perbuatan ini adalah syirik? Jadi kisah ini diriwayatkan oleh Imam As-Samhudi dalam kitabnya Wafaul Wafa bi sanadin jayyid, dengan sanad yang bagus, yang baik. Begitu juga ini juga akan pengkafiran kepada sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Karena Abu Ayyub Al-Ansari juga pernah ziarah ke makam Nabi, menangis di atas makamnya Nabi, membolak-balikkan wajahnya di atas makamnya Nabi. Tapi insyaallah kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nuhallil wa nusalli ala Rasulillah.